Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Dodi dan Ibu Fani selaku dosen sistem komputer. Kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu komponen-komponen di dalam komputer. Yang pertama, motherboard atau mainboard. Motherboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak, slot-slot untuk komponen lain, serta jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Ini bentuk dari motherboard. Dari bentuknya, motherboard biasa dibedakan menjadi dua, yaitu model desktop atau monitor diletakkan di atas CPU. Dua, model tower, monitor diletakkan di samping CPU. Sedangkan berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu pertama, ATX atau Advanced Technology, diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984. Kedua, non-ATX. Jenis form factor motherboard mempengaruhi jenis CPU dan ukuran cache suatu komputer yang digunakan, karena beberapa cache hanya bisa mendukung beberapa jenis form factor saja. Seperti pengertian sebelumnya, bahwa motherboard merupakan tempat di mana komponen-komponen pada suatu komputer ditempatkan. Jenis-jenis motherboard: A. Motherboard ATX. B. Motherboard micro ATX. C. Motherboard mini ATX. D. Motherboard IATX. A. Motherboard ATX. Ini adalah jenis motherboard yang lebih maju dari motherboard AT yang sudah ditinggalkan. ATX yang merupakan singkatan dari Advanced Technology Extended, berarti motherboard ini telah mengalami sejumlah peningkatan dibandingkan motherboard generasi sebelumnya. Motherboard ATX memiliki bentuk yang lebih kecil dibandingkan dengan motherboard AT, dengan dimensi umum 12 x 9,6 inci atau 30 x 24,4 cm. Form factor ATX standar atau panjang 305 mm dan lebar 244 mm adalah yang paling populer karena memiliki setiap fitur yang dapat memenuhi hampir setiap kebutuhan, baik itu untuk gaming atau produktivitas. Jenis motherboard ini memiliki sejumlah keunggulan, seperti menyediakan beberapa slot PCI dan setidaknya 4 kali slot DIMM yang dapat mendukung banyak memori dan mempunyai banyak port SATA dan port perangkat penyimpanan lain. Bahkan motherboard ATX kelas atas memiliki 3 hingga 4 slot PCI EX16 yang mampu menangani beberapa kartu grafis. Seperti ini contohnya. B. Motherboard micro ATX. Seperti namanya, motherboard yang satu ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari dimensi umum motherboard ATX, yaitu 9,6 x 9,6 inci atau 24,4 x 24,4 cm. Meskipun demikian, ada beberapa pabrikan yang membuat motherboard micro ATX yang lebih kecil, yaitu 9,6 x 8,1 inci atau 24,4 x 20,6 cm, tergantung pada slot dan port yang disertakan. Motherboard micro ATX memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan motherboard ATX, termasuk bentuk yang lebih kecil dan kompak serta harga yang lebih terjangkau. Tersedia pula varian motherboard micro ATX yang lebih tinggi dengan fitur-fitur yang lebih unggul. Jika kebanyakan motherboard ATX modern memiliki maksimum 7 slot ekspansi PCI atau PCI Express, maka motherboard micro ATX hanya memiliki maksimum 4. Jumlahnya juga bisa berbeda-beda tergantung pada dimensinya. Seperti ini contohnya. C. Motherboard mini ATX. Ini adalah motherboard yang sangat kecil dengan dimensi hanya 6,7 x 6,7 inci atau 17 x 17 cm.
Meskipun demikian, motherboard mini ITX mampu menyediakan semua fitur dasar yang terdapat dalam motherboard berukuran besar. Beberapa keunggulan dari motherboard yang satu ini, selain ukurannya yang hemat ruang, adalah memiliki sistem pendingin tanpa kipas yang memungkinkan konsumsi daya yang rendah, serta papannya yang dapat digunakan dalam banyak hal yang dirancang untuk motherboard ATX, micro ATX, dan varian ATX lainnya jika diinginkan. Karena ukurannya yang mini, motherboard mini ITX hanya mampu menyediakan maksimal satu kali slot PCI X16 slot dan 2X kali slot DIMM untuk memori. Hampir setiap papan ITX hanya memiliki 4 kali port SATA untuk penyimpanan dan beberapa header kipas, tetapi fitur-fitur lainnya bisa bervariasi tergantung harga yang ditawarkannya. Seperti ini contohnya. D. Motherboard ATX. Ini adalah motherboard terbesar di antara semua motherboard yang dibahas di sini, yaitu berukuran 12 x 10,9 inci atau 30,5 x 27,7 cm. Ukuran yang cukup besar tersebut karena motherboard ini menawarkan lebih banyak slot di IMM sehingga pengguna bisa menambah lebih banyak memori. Motherboard ATX adalah pilihan yang sangat bagus jika kalian membutuhkan komputer yang cukup bertenaga untuk bermain game dan tugas-tugas berat lainnya, seperti rendering dan video processing. Motherboard ini memiliki soket dan prosesor yang jauh lebih kuat, sehingga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Beberapa fitur yang dimiliki oleh motherboard ATX adalah memiliki banyak slot PCI X16 atau 4 atau lebih, memiliki 8 kali slot DIMM untuk RAM, mampu mendukung 3 hingga 4 kartu grafis, mendukung instalasi RAM hingga 128GB, memiliki WiFi bawaan, kartu suara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti ini contohnya. 2. Prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer yang bertugas menghitung input instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, lalu memberikan output berupa hasil perhitungan. Semakin cepat prosesor, maka semakin banyak instruksi atau perintah yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Ada dua tipe prosesor, yaitu 1. Intel, 2. AMD. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS. Intel mengganti logo dan slogannya pada 1 Januari 2006. Slogan namanya Intel Inside diganti Intel Lead Ahead. Beberapa produk Intel yang ada sampai sekarang ini yaitu Intel Pentium 4, Intel Pentium Dual Core, Intel Core Team 2 Duo, Intel Core Team 2 Quads, Intel Core Team 2 Extreme. Seperti ini contohnya. AMD Advanced Micro Devices adalah sebuah perusahaan pembuat sirkuit terpadu, prosesor atau IC atau Integrated Circuit yang bermarkas di Seinfeld, California, Amerika Serikat. Pabrik pertama berada di Austin, Texas, Amerika, dan pabrik kedua berada di Dresden, Jerman, yang ditetapkan untuk memproduksi Athlon saja. Bila semuanya berjalan lancar, mimpi harga sistem PC akan dapat lebih murah bisa terwujud karena tidak lagi dimonopoli oleh Intel. Pada tahun 2006 juga, AMD telah berhasil mengakuisisi perusahaan grafis terkenal asal Amerika yaitu ATI Technology. Perusahaan ini adalah penyedia prosesor kali 86 compatible prosesor terbesar kedua. Nama AMD juga sudah dikenal oleh dunia. Beberapa produksinya yaitu AMD Sempron, AMD Athlon FX3, AMD Athlon 64, AMD Athlon X2. Seperti ini contohnya. 3. RAM, Random Access Memory.
RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang diakses oleh CPU. Tidak seperti ROM, RAM adalah memori yang mudah menguap, yang berarti konten dihapus setiap kali komputer dimatikan. Menambahkan lebih banyak RAM di komputer akan meningkatkan kinerja sistem. Misalnya lebih banyak RAM meningkatkan kapasitas memori komputer untuk menampung dan memproses program dan file. Dengan RAM yang lebih sedikit, komputer harus menukar data antara RAM dan hard drive yang jauh lebih lambat. Jumlah maksimum RAM yang dapat dipasang dibatasi oleh motherboard. Ada dua tipe slot memori yang kini beredar di masyarakat komputer. Slot lama yang masih cukup populer adalah SIM. Soket ini terdiri dari 72 pin modul dan hanya memiliki pin hanya pada satu sisi pada RAM. Slot yang kedua memiliki 168 pin modul, yaitu slot memori tipe DIMM, yang mana RAM dengan tipe DIMM memiliki pin pada kedua sisi RAM tersebut. Perbedaan RAM DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Di dunia ada beberapa jenis RAM, yaitu RAM DDR1, RAM DDR2, RAM DDR3, RAM DDR4. A. RAM DDR1. Munculnya RAM jenis DDR yaitu sekitar tahun 1995 sampai 1996 dan akhirnya diterima pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya rancangan RAM DDR berdasarkan pada kebutuhan data yang luar biasa besar. Karena kemampuan SDR atau Single Data Rates dirasa sudah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data, akhirnya dirancang Double Data Rates yang 2 kali lebih cepat. RAM DDR1 memiliki kecepatan transfer data antara 200 MT per second sampai 400 MT per second dan memiliki kecepatan boost clock berkisar antara 100 MHz sampai 200 MHz. Saat itu konsumsi daya DDR1 cukup lumayan, sekitar 2,5 volt. Lebar bandwidth yang dimiliki DDR1 sebesar 1,6 Gbps pada saat itu. Seperti ini contohnya. B. RAM DDR2. Tuntutan perkembangan kemampuan RAM pastinya harus bisa mengimbangi kecepatan proses dari CPU. Karena itu dikembangkanlah DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi. DDR2 mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitar tahun 2004 sampai 2008. Saat itu prosesor sudah masuk ke era Pentium. Kecepatan transfer RAM DDR2 berkisar antara 400 sampai 1660 MT per second dan clock speed di rentang 200 sampai 533 MHz. Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 GB sampai 2 GB. Konsumsi daya relatif lebih kecil, hanya 1,8 volt saja. Seperti ini contohnya. RAM DDR3. Generasi DDR3 bisa dikatakan cukup lama menduduki tahta pasaran karena mulai muncul di tahun 2009 dan di tahun 2009 juga masih ada yang menggunakannya. Ukuran per keping DDR generasi 3 sudah mencapai 8 GB. Pada tiap kepingnya, kecepatan transfernya sudah cukup tinggi, antara 800 sampai 2133 MT per second. Dan clock speednya mencapai 400 sampai 1600 MHz. Kecepatan clock dan transfer rate pada generasi ketiga jauh lebih baik daripada generasi kedua. Perbandingan bisa mencapai 10 kali dari proses generasi kedua. Prosesor yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai pada seri Core i dan sekelasnya. Konsumsi daya hanya membutuhkan 1,5 volt saja. Selain itu, terdapat seri baru pada DDR3 yaitu DDR3L yang membutuhkan daya voltase lebih rendah, hanya 1,3 volt, khusus untuk laptop-laptop yang tipis agar tidak mudah panas. Seperti ini contohnya. D. RAM DDR4. Generasi RAM DDR4 mulai ramai di pasaran sekitar tahun 2013 sampai 2015. DDR4 sudah mendukung kecepatan transfer rate antara 2133 sampai 4266 MT per second dan clock speed 1060 sampai 2133 MHz. Merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 sampai 2019, tapi karena jenis terbaik
punya harga pun sebanding mahalnya. RAM DDR4 juga banyak dikenal user sebagai DDR4 SDRAM yang memiliki memori clock serta memori bus tinggi, tapi dengan konsumsi daya rendah hanya 1,05 volt saja. Perlu diketahui, saat ini tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4, hanya beberapa seri prosesor tinggi saja yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut. Seperti ini contohnya. 4. Hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen yang ada pada komputer yang bertugas untuk menyimpan data dan terdiri dari piringan magnetis. Hard disk pertama kali ditemukan oleh Reynold Johnson pada tahun 1956. Pada saat itu, hard disk generasi pertama memiliki ukuran 2 kaki atau 0,6 meter, memiliki 50 piringan, memiliki kecepatan 1200 rpm rotation per minute, serta hanya memiliki kapasitas 4,4 MB. Fungsi dari hard disk pada komputer dapat terbilang sangat penting. Hard disk membantu kita menyimpan sistem operasi, software-software pendukung, hingga beberapa file yang sangat penting. Jika hard disk pada komputer dilepas, sudah pasti komputer tersebut tidak akan bisa booting ke sistem operasi seperti Windows. Seperti ini contohnya. Fungsi hard disk. Fungsi hard disk tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan saja. Seperti yang diketahui, kebanyakan orang nyatanya hard disk memiliki berbagai kegunaan yang sangat penting untuk menunjang kerja komputer atau laptop, bahkan server. Adapun fungsi hard disk adalah sebagai berikut. Fungsi hard disk sebagai penyimpanan utama. Komponen ini menjadi media penyimpanan permanen dalam komputer. Tidak bisa dibayangkan jika laptop atau komputer yang kalian miliki tidak memiliki komponen. 2. Hard disk bekerja secara logika dalam komputer. Dalam hard disk terdapat berbagai folder atau subfolder sesuai kategori. Folder-folder tersebut saling berkaitan dan bergantung. Ada kalanya data yang disimpan dalam suatu folder berguna untuk menggerakkan data pada folder lainnya. Sebagai media backup, terkadang menyimpan file PDI hard disk internal saja membuat kita khawatir jika sesuatu terjadi. Oleh karenanya, terkadang kita membutuhkan hard disk eksternal untuk membackup data-data penting. Jenis-jenis hard disk. A. Hard disk SATA. B. Hard disk serial ATA atau SATA. C. Small Computer System Interface atau SCSI. D. Serial Attached SCSI atau disebut SAS. 5. SSD Solid State Disk. Solid State Disk atau biasa disingkat dengan SSD merupakan teknologi perangkat keras yang berguna sebagai media penyimpanan data dengan mengandalkan kinerja Integrated Circuit atau IC sebagai tumpuan memorinya. Secara sederhana, SSD bisa disamakan dengan media penyimpanan flash disk atau RAM yang mengandalkan chip IC untuk menyimpan data. Namun skala kapasitasnya lebih besar daripada flash disk dan dapat digunakan sebagai media penyimpanan yang permanen atau portable. Seperti ini contohnya. Mekanisme atau cara kerja bahwa basis penyimpanan SSD mengandalkan chip IC berbeda dengan HDD yang mengandalkan gerak mekanik cakra magnetik. Pengguna chip IC ternyata memberikan kecepatan penulisan, pengambilan, dan penghapusan data yang jauh lebih cepat dibanding pada HDD. Secara prinsip, sebenarnya mekanisme SSD dan HDD sama, yaitu data disimpan pada sektor yang dikaitkan dengan table of content. Namun, karena di dalam SSD tidak terdapat bagian yang bergerak seperti pada HDD yang menyebabkan kinerja yang lebih optimal dibanding HDD. Sederhananya, cara kerja HDD didasarkan pada gerak mekanik sedangkan SSD pada gerak elektrik atau flash memory. Jenis memori yang digunakan oleh SSD. Setidaknya ada 4 jenis memori yang digunakan oleh SSD, yaitu A. SLC Single Level Cell. Ini setiap sel hanya mempunyai sistem 1 bit data. MLC Multi Level Cell, yaitu setiap sel dapat menyimpan 2 bit data sehingga SSD dengan jenis ini dapat menyimpan 4 kombinasi bit data pada setiap selnya.
TLC (Tree Level Cell) mengizinkan setiap sel untuk menyimpan 3 bit data. Dengan banyaknya kombinasi data yang dapat disimpan, menyebabkan jenis SSD ini menurun performanya karena memakan waktu ketika mengolah data. D. QLC (Quad Level Cell). 4 bit data bisa langsung diserap pada memori SSD jenis ini. Pertanyaannya, memori dengan jenis memori SSD apa yang cocok digunakan? Sebenarnya dari keempat jenis di atas, SLC yang terbaik karena performanya paling cepat, tetapi saat ini harga SSD jenis SLC cukup mahal. 6. VGA (Video Graphic Adapter). VGA adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modul VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Macam-macam VGA. Terdapat dua macam VGA. Pertama, VGA on-board, VGA yang sudah terintegrasi pada motherboard. VGA on-board menggunakan RAM sebagai memori VGA alias share memory. 2. VGA end-on, VGA yang terpisah dengan motherboard yang memiliki interface semacam PCI atau AGA-P. Pada VGA add-on sudah memiliki GPU dan memori sendiri. Seperti ini contohnya VGA on-board. Sedangkan VGA cut atau VGA end-on seperti ini contohnya. Power supply. Power supply unit atau disebut PSU adalah suatu perangkat pemberi daya kepada seluruh komponen komputer. Terdapat dua jenis PSU berdasarkan manajemen kabelnya, yaitu modular DNA non-modular. PSU modular adalah jenis PSU yang kabelnya dapat dilepas berdasarkan portnya masing-masing, sehingga dapat membuat pemasangan kabel menjadi lebih rapi. Sedangkan non-modular adalah PSU konvensional yang kabelnya menyatu pada satu lubang. Kabel yang harus dihubungkan pada motherboard adalah 24 pin dan 4 pin kabel. 24 pin kabel dihubungkan untuk mengalirkan daya ke semua komponen pada motherboard dan 4 pin untuk mengaliri daya ke prosesor. Pada beberapa motherboard lama hanya menggunakan 22 pin yang dihubungkan, namun berubah menjadi 22 tambah 2 pin dan 4 pin, bahkan beberapa motherboard high-end membutuhkan 8 pin untuk prosesor. Pada satu PCU umumnya terdapat beberapa kabel, yaitu 24 pin, 4 tambah 4 pin, Molex 4 pin, SATA 15 pin, dan FLOPY 4 pin. Seperti ini contohnya. 8. Casing CPU. Casing CPU komputer adalah rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi melindungi komponen komputer agar terhindar dari kerusakan. Casing CPU terbuat dari beberapa bahan, umumnya dari stainless dan plastik, namun ada pula yang terbuat dari tempered glass seperti untuk casing CPU game. Chassis, housing system unit, tower, base unit, cabinet, case adalah nama lain dari casing CPU. Namun di Indonesia, casing CPU komputer lebih dikenal dengan nama casing atau casing. Seperti ini contohnya. CD atau DVD. DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film, dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari Digital Video Disc, tapi beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi Digital Versatile Disc atau cakram serbaguna digital, agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah DVD saja, dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Seperti ini contohnya. Monitor, perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafis lainnya.
Dalam perangkat komputer, monitor sering juga disebut dengan istilah layar komputer, sedangkan di perangkat jaringan televisi, monitor seringkali disebut dengan istilah layar televisi. Seperti ini contohnya. 11. Keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Selain sebagai alat untuk menginputkan data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol dengan kombinasi yang khusus. Umumnya port keyboard pada komputer ada dua macam, diantaranya PS2 dan USB. Akan tetapi seiring berkembangnya teknologi, sekarang keyboard sudah ada yang memakai wireless atau tanpa menggunakan kabel. Seperti ini contohnya. 12. Mouse. Alat perangkat yang mengatur pergerakan kursor dengan cepat atau memberikan perintah dengan cara yang praktis dan cepat. Ada bola kecil di mouse yang mengirim sinyal listrik ke komputer saat bergerak yang sesuai dengan pergerakan mouse. Atau mouse adalah bagian dari perangkat keras atau hardware yang ada di komputer. Ini berguna untuk memindahkan kursor pada layar komputer. Mouse adalah perangkat keras yang dirancang untuk menjalankan program dan perintah dari pengguna yang telah diperintahkan oleh sensor gerak untuk menjalankan sehingga penunjuk dapat bergerak di monitor. Ada tombol pada mouse yang dapat digunakan untuk mengklik dengan tombol kiri mouse dan untuk menggulir dengan tombol kanan mouse. Seperti ini contohnya. Sekian dan terima kasih.